dipersembahkan oleh Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ini Kak Ya. Seto, Ini assalamualaikum dia, Kak. tamunya, Apa Kak. kabar? Alhamdulillah, Aduh, silakan baik. silakan Kak. Ya, izin. Ya, dia Kak Seto. Saya itu alhamdulillah nih ya kehadiran Kak Seto. Kak Seto ini dari saya masih sangat kecil sampai sekarang tetap tidak berubah, tetap seperti ini. Itu Kak Seto. Sampai ke teman-teman bilang itu kayaknya Kak Seto tuh diformalin ya. Awet banget mudanya. Sebetulnya udah dipanggil Mbah Seto. Itu harusnya ya. Udah bukan Kak Seto, tapi tetap ya semangatnya semangat Kak Seto, semangat muda dan lain-lain. Masya Allah Kak Seto, Iya. alhamdulillah ya. Itu sehat terus ya, alhamdulillah iya. ya. Amin. Aduh Kak Seto, kita ini sedang membahas tentang permasalahan adab dan etika Kak Seto. Iya. Yang saat ini kita sering kali melihat ya bahwa adab dan etika itu kelihatannya agak luntur itu ya, bahkan banyak orang yang sekarang risau, khawatir ya berbagai ya bukan hanya di permasalahan rumah tetapi juga di lembaga, bahkan di berbagai yang sudah viral kemana-mana kan banyak sekali hal-hal yang kita lihat tidak etis nih. Ini sebetulnya apa sih yang menjadi masalah kita nih saat ini nih Kak Seto, terutama bangsa kita nih, masalah etika. Masa sih Indonesia yang sangat beradab gitu ya, berbudi luhur, kemudian etikanya hilang gitu, Iya, iya. di jalanan, di mana-mana gitu. Sosial Iya, media iya. semua. Gimana tuh? Ya, memang apa ya? Ini kan menyangkut nilai-nilai ya. Iya, iya. Nah, kadang-kadang nilai-nilai ini bergeser karena adanya contoh-contoh dari para orang dewasa sendiri. Nah, kalau kita mulai lihat dari anak-anak ya, anak-anak itu adalah peniru yang terbaik di dunia. Kenapa anak bisa bicara? Ya karena melihat orang tuanya Ya, ya. bicara, kenapa bisa tersenyum, kenapa bisa marah, itu juga karena contoh-contoh dari lingkungan, pertama lingkungan keluarga, dan kedua lingkungan pendidikan di sekolah. Betul. Jadi kalau kita mau mengubah, mungkin memang kebanyakan apa ya, saat ini yang memprihatinkan generasi mudanya ini, yang kadang-kadang dianggap kurang tahu, kurang mengembangkan nilai-nilai etika tadi, ya karena tanpa sadar diteladani oleh orang tua yang demikian, Iya, iya. yang kadang-kadang marah terhadap anak, membentak, ya. Kadang-kadang menjadi anak-anak peniru yang terbaik begitu. Kalau orang tua membiasakan juga menghormati anak, anaknya juga selalu senyum, juga mengajarkan, meneladankan 3 kata ajaib tadi, Iya. maaf, Maaf, terima kasih, terima dan kasih. permisi, dan bagian itu. Nah, anak-anak juga akan meniru. Iya, iya, iya. Ya itu. Jadi kan bahkan agama ya. Agama itu mengedepankan sekali tentang permasalahan adab. Iya, Ya. betul. Jadi betul. Kak Seto, bahkan Rasulullah SAW diturunkan kan sebetulnya untuk memperbaiki akhlak, untuk adab. Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi kata Rasulullah, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini untuk supaya orang-orang itu beradab, menjaga etika, ya kan? betul, Karenanya ada betul. adab tetangga, ada adab makan, adab semua ada adabnya kan Ada gitu ya. adabnya, Nah, betul. bagaimana sih sebetulnya peran ya tadi kalau Pak Seto bilang tentu orang tua ya. Tapi kan kalau kita bicara pendidikan tentu ada lingkungan rumah, ada sekolah dan ada yang di Masyarakat. luar masyarakat. Ya, Gimana betul, Kak Seto betul. itu konsepnya? Ya, memang tentu dari mulai anak-anak, dari mulai kecil, itu yang paling mudah mengajarkan sesuatu ya. Karena sesuatu kalau sudah terbentuk keliru dari awalnya, maka juga akan terus terbawa sampai remaja, sampai dewasa. Nah, pendidikan yang pertama dan utama adalah justru pendidikan di dalam keluarga. Di rumah ya. Ya, jadi orang tua yang harus mulai Berperan itu semua, penting ya. berperan penting. Jadi orang tua juga harus selalu introspeksi, mungkin mulai dari kemesraan, keakraban antara ayah dan bunda. Ya.
Kalau ayah dan bunda misalnya sering bertengkar, sering ribut, nah anak-anak juga bingung. Nah mungkin apalagi kalau misalnya kata-katanya sudah mulai kata-kata mutiara, menyebut segala koleksi, Kata-kata mutiara ya bahasanya Kak Seto. Ya. menyebut segala koleksi kebun binatang, Kebun binatang Nah, semua. Dan menyakiti hati anak iya. ya. Nah ini tentu anak juga akan sedih dan tanpa sadar terekam dalam sanubari sang anak. Gitu. Jadi itu yang mulai dari keluarga Rumah dulu, ya. Baru nanti Ya, nah setelah itu pendidikan di lingkungan lembaga sekolah. sekolah ya, salah formal. satunya. Nah para guru juga mohon menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di sekolah. Ya, Jadi iya, orang iya. tua kedua adalah guru. Guru ya. Dengan dalam pendidikan guru juga ditanamkan tuh nilai-nilai Iya. adab yang Bahkan di kepesantrenan lebih lama ketemu ustazahnya daripada sama orang tuanya ya. Betul. Nah itu juga artinya itu yang kita yang dewasa ini yang harus berani introspeksi apa yang salah dari kita dan ini yang kemudian kita ajarkan, kita teladankan, kita contohkan kepada anak-anak. Jadi pengaruh itu bukan 50% bukan ya Kak Seto? 50% rumah, 50% luar bukan seperti itu. Ya, sebetulnya tergantung ya. Yang paling utama itu di dalam keluarga. Dalam keluarga. Nah, setelah itu memang di sekolah. Nah, kalau memang keluarga sudah lepas tangan lalu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, itu juga nggak Iya, mungkin begitu. nggak mungkin memang. Karena berapa jam anak berada di sekolah. Betul. Kan Iya. sering dikatakan the real education is informal education. Iya. Pendidikan yang sebenar-benarnya justru pendidikan informal dalam keluarga. Bahkan kalau di dalam agama disebutkan yang namanya ibu itu madrasatul ula. Sekolah anak yang pertama itu ibunya. Ya, aku pernah Pas dengar itu. tuh. Iya, ibunya. Betul. Makanya Betul. betapa hadira ibu-ibu yang nanti kalau udah jadi ibu ya insya Allah amin gitu. Amin. Kabul. Itu betapa betul-betul kalau seseorang yang sukses itu kayak Kak Seto gitu, nanti tanya siapa ibunya. Ditanya gitu ya kayak Iya, ibunya yang iya. ini sangat penting ya. Betul. Misalnya saya sendiri kan Ya. dulu terkenal sebagai anak yang 3B. Apa tuh? Paling bodoh, Paling bodoh, paling masa? bandel, Paling bandel? paling buruk mukanya. Ah, Saya dulu kalau jelek gitu. Nah, ibu saya yang mengatakan kalau kamu dibilang paling buruk, kamu senyum deh. Nah, ibu saya mengajarkan dia senyum. Kamu dengan senyum mukanya menjadi lebih baik lagi. Jadi mula-mula orang juga sebel, tapi saya senyum lama-lama dekat. Jadi, merasa jadi mukanya sudah mulai ada perbaikan. iya. Nah, kalau kamu dibilang bodoh, kamu belajar. Jadi belajar ya, mau bodoh nyanyi ya belajar nyanyi. Iya. Bodoh dalam olahraga yang belajar olahraga. bodoh Artinya nggak ada pelajaran orang juga. bodoh ya, Kak Seto asal kalau mau belajar ya. gitu. Lalu kalau dibilang bandel, nah bandelnya diarahkan secara baik. Misalnya saya dulu paling sering teriak-teriak, bentak-bentak. Nah boleh kamu teriak, tapi dengan nyanyi. Jadi nyanyi burung kutilang bukan li tapi lepas Pantesan Kak Seto suka bikin lagu juga. Jadi lepas begitu akhirnya ya agresivitas ini terbuang secara positif. Salurkan. Ya, kalau misalnya mau mukul-mukul, ya jangan mukul teman. Mukul bisa samsak, latihan berlatih boxing gitu kan ya. Olahraga misalnya begitu. Nendang-nendang, dan nendang adik, nendang bola. Nah, akhirnya saya jadi pemain bola. Betul, jadi Suka. jadi yang positif ya. Iya. Kak Seto, saya pernah dengar satu konsep fatherless country, di mana Indonesia termasuk di dalam 10 besar negara-negara yang keluarga ini atau anak ini tidak ada bukan karena bapaknya tidak ada, tetapi kualitas ya quality time bapak dengan anak ini kurang. Saya dengar Indonesia salah satunya di peringkat mungkin 5 besar itu. Iya. Nah, tentu kalau kita lihat alasan bahwa bapak-bapak sibuk mencari nafkah itu bukan alasan sebetulnya Kak Seto. Betul. Apakah ada nih mungkin lagi bapak-bapak yang kemudian lihat dan lain-lain, gimana sih caranya Kak Seto supaya bisa kemudian nggak fatherless di dalam rumah gitu? Iya, ya memang harus juga dikampanyekan bahwa tanggung jawab pendidikan, termasuk dari pendidikan akhlak, etika, adab, itu bukan hanya tanggung jawab bunda, tapi juga tanggung jawab ayah. Ya. Jadi janganlah jadi sekedar ayah-ayahan, tapi ayah yang betul-betul
profesional sebagai ayah. Profesional. Iya, jadi bukan profesional sebagai manajer, sebagai direktur perusahaan, tapi profesional juga sebagai ayah di rumah yang penuh persahabatan, penuh keteladanan, penuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu yang harus Hadir selalu ya? Iya, hadir di tengah hati anak. Saya pernah gini loh Kak Seto, ini saya cerita ya. Jadi anak saya itu perform, ya dia masih TK, perform. Memang ya kalau saya perhatikan, yang pertama anak-anak itu semua lagi perform tuh matanya tuh mencari ibunya. Iya, Ketika dia cari ibunya dapat, yang kedua dia cari bapaknya. Iya. Jadi betapa senangnya, bangganya ketika Betul, ayah saya bisa hadir, ayah bisa hadir. Iya. Segitu berpengaruhnya. Segitu ya, berpengaruhnya bahwa ayah saya hadir gitu ya, bisa Iya, begitu ya betul, ternyata ya betul. Buat psikis seorang anak ya. Iya. Ayah Jadi, itu betul-betul ya. dua tokoh ini hero Dwi ya. Tunggal di hati anak. Dwi Tunggal, Iya. Dwi Tunggal ya jadi ininya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah, dikit-dikit marah-marah sekarang. Ada apa, Boim? Kamu nggak punya etika? Kentut. Mentang-mentang keponakannya Ustadz Erik aja jadinya kayak gitu. Ngomongin etika, bukan masalah etika. Ini kantor kan nggak ada orang. Kalau ada orang juga kan gua nggak mungkin teriak-teriak. Malu lah gua. Gimana sih? Nggak ada orang. Ngadu sama Kang Erik nggak mungkin sih. Kan ponakannya. Yang ada malah gue dimarahin. Ngejek gue lu. Ngebujuk juga nggak mungkin sih. Jadi kayak gue yang butuh gitu. Kalau gue salah sih nggak apa-apa. Gue beliin apa gitu, martabak. Biar dia jadi baik sama gue. Tapi kan gue nggak salah. Ngapain jadi gue yang baik-baik? Oh, bisa jadi karena dia ada masalah di luar. Kenanya di gue. Ya, makin kurang ajar dong Nadira. Semena-mena namanya. Tega banget sih, sumpah kalau sampai kayak gitu. Gue bete banget sih. Nadira, gue pikir lo asik, gue pikir lo temen gue pikir lo ada di pihak gue, kalau ada apa-apa lo bantuin gue minjem 100 dikasih, gue ada masalah apa dibantuin. Sumpah sih, jadinya aneh. Cuman gimana, gue banyak berhubungan sama Nadira, urusan apapun sama Nadira juga. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.